Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kuliah bioteknologi. Untuk saya akan menemani nanti sampai 4 kali pertemuan ke depan, dan ini beberapa adik-adik sudah melihat topiknya apa aja, jadi saya lebih banyak terkait protein-protein yang terkait dengan imunologi, dan jadi sangat berkaitan erat. Cuma dalam biotek ini lebih pada ini ya, teknologi atau bagaimana produksinya misalnya. Jadi lebih banyak ke sana. Kuliah nanti saya akan bagikan beberapa slide dan juga ada video, nanti bisa dilihat bersama-sama, dan mohon untuk ikut serta keaktifannya. Beberapa nanti saya coba sampling untuk menampilkan video atau menjawab pertanyaan, jadi siap-siap. Bagi yang belum pakai jilbab, silakan pakai jilbab, harus siap sedia. Kemudian bisa tidak melakukan aktivitas yang lain karena jadwal kita kuliah sekarang adalah jam sekian. Oke, bisa disepakati ya untuk kuliah dengan saya. Jadi kapan saja saya bisa panggil siapapun dan untuk menampilkan video dan menjawab pertanyaan atau memberikan summary atau apapun. Jadi semua harus standby di depan kamera. Ya, sepakat seperti itu? Sepakat, Pak. Ya, oke. Saya bisa mulai langsung. Ya, topik hari ini adalah generating monoclonal antibody, atau bahasa mudahnya bagaimana membuat antibodi monoklonal seperti itu ya. Ya, intinya ketika ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Sudah siap? Semua sediakan buku atau kertas kosongnya, siapkan pulpen. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, ada hal yang penting dicatat, seperti itu. Ya, ini outline hari ini adalah saya memberikan pengantar sedikit tentang antibodi monoklonal, apa itu, kemudian ada istilah antibodi monoklonal versus antibodi poliklonal. Nah, saya coba untuk bandingkan keduanya. Kemudian bagaimana produksi antibodi monoklonal. Nah, ini adalah inti kuliah hari ini ya. Jadi bagaimana dari sisi bioteknologi, bagaimana antibodi monoklonal itu diproduksi. Kemudian penggunaan antibodi monoklonal. Jadi saya sedikit juga menyinggung terkait penggunaan di klinis, terutama untuk penyakit kanker. Ya, setelah sekian lama, para ilmuwan mengeksplorasi imunoterapi kanker. Jadi, bagaimana sistem imun itu dibudayakan untuk mengobati kanker. Dan akhirnya pada dekade terakhir, itu menjelang tahun 2000, produk berbasis antibodi di bidang onkologi artinya dalam bidang kanker ya, itu mulai digunakan. Jadi, sekitar akhir tahun menjelang 2000 itu disetujui FDA obat antibodi monoklonal untuk terapi kanker. Nah, terapi antibodi monoklonal merupakan bentuk imunoterapi pasif. Oke ya, kata kunci imunoterapi pasif. Karena antibodi ini dibuat dalam kualitas besar di luar tubuh. Jadi dibuat misalnya dalam sel mamalia, kultur gitu, kemudian dipanen dan sebagainya, itu dilakukan di luar tubuh. Dan tidak membutuhkan sistem imun pasien untuk bersikap aktif melawan kanker. Nah, ini disebut sebagai imunoterapi pasif. Sekarang mulai masuk ke antibody monoklonal versus poliklonal. Pertama-tama coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar suatu antigen, yang mana antigen ini dia memiliki beberapa epitop. Di gambar di sini ada 3, ada bentuknya limas, ada bentuknya bulat, dan ada bentuknya persegi ini, kotak ini ya. Nah, setiap epitop ini akan dikenali spesifik oleh antibodi yang berbeda. Jadi untuk yang limas ini antibodi A, untuk yang bulat ini antibodi B, dan untuk yang kotak ini antibodi C. Jadi mereka mengenali secara spesifik epitop walaupun itu antigen yang sama. Nah,
Antibodi poliklonal, nah ini adalah suatu di dalam suatu populasi antibodi ini terdapat satu macam antibodi. Jadi ada lebih dari satu atau campuran antibodi yang mengenal epitop yang berbeda pada antigen yang sama. Nah, ini antigennya sama, tapi epitopnya berbeda. Nah, antigen yang tiap-tiap ini kalau mereka dicampur atau dalam satu ini ya, larutan itu disebut sebagai antibodi poliklonal. Nah, ini pengertiannya. Jadi mereka antibodi yang berbeda, walaupun antigennya sama, tetapi epitopnya berbeda. Nah, untuk antibodi monoklonal, dia itu hanya mengenal satu epitop. Nah, ini adalah membedakan antara poliklonal dan monoklonal. Kalau ini epitopnya berbeda, walaupun antigennya sama, tapi untuk monoklonal hanya mengenal satu epitop saja. Nah, monoklonal ini berasal dari satu mono sel hibridoma. Nah, jadi antibodi monoklonal ini diproduksi dari sel namanya sel hibridoma. Sel hibridoma itu adalah sel yang terbentuk dari fusi atau penggabungan antara sel B dan sel mieloma. Sel B ini adalah sel yang dipanen dari limpa yang dia akhirnya bisa menghasilkan antibodi. Sedangkan sel mieloma ini adalah jenis sel kanker. Jadi sel kanker ini sel yang terus membelah. Jadi harapannya dia terus membelah dan akhirnya menjadi sumber antibodi yang tidak habis-habis. Mono satu tadi, kemudian klonal. Nah, klon ini adalah segolongan sel yang berasal dari satu sel karena secara genetiknya itu identik. Jadi monoklonal artinya baris sel tadi itu, sel hibridoma tadi, itu ini secara populasi dia satu klon, jadi satu keturunan, jadi genetiknya sama, sehingga antibodi yang dihasilkan ini adalah sama. Ya, ini pengertian penting tentang antibodi monoklonal, apa pengertian mono, apa pengertian klonal. Nah ini, ya, saya tawarkan kepada adik-adik semua, silakan kalau ada pertanyaan tentang istilah antibodi monoklonal ini. Silakan. Oke, saya coba Putri Ayu Berliana. Coba tunjukkan videonya dan coba ceritakan perbedaan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Video dari bebas Pak. Halo? Ya, halo Pak. Coba. Gimana penjelasannya? Kalau antibodi monoklonal, halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar walaupun lemah, tapi nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau antibodi monoklonal itu epitopnya satu. Tapi kalau antibodi poliklonal itu antigennya sama, namun epitopnya berbeda, Pak. Oke, ya. Ada yang lain bisa menambahkan atau meluruskan? Coba Kia Santi. Tunjukkan wajahnya coba. Iya, Pak. Coba perbedaan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Kalau antibodi poliklonal itu di antigennya dia mengenalnya lebih dari satu epitop, Pak. Tapi kalau misalnya yang monoklonal, antigennya dia mengenalnya hanya satu epitop kalau yang monoklonal. Belum tepat ya. Di antigennya itu kan antibodi kan tidak punya antigen.
Coba dari sini. Antibodi monoklonal apa artinya coba? Adalah berarti antibodi monoklonal adalah antibodi yang coba bagaimana? Ya udah, lepas. Mutia coba tunjukkan videonya. Iya, Pak. Coba pengertian antibodi monoklonal apa? Kalau antibodi monoklonal itu antibodi yang Pak, Tidak jelas. gimana Pak? Tidak jelas suaranya. Antibodi monoklonal adalah bentuk imunoterapi di mana antibodinya itu dibuat dari kuantitas besar di luar tubuh. Enggak, yang berasal dari kuliah saya aja tadi, tidak perlu cari. Tadi berdasarkan saya lihat dari PPT Bapak, ada seperti itu. Enggak, di slide ini jawabannya ada gitu. Kalau yang tadi saya temukan, antibodi monoklonal itu diproduksinya itu dari sel fusi sel B dan sel mieloma yang bentuk hibridoma. Terus monoklonalnya artinya apa? Mono dan klonalnya? Kalau yang monoklonal itu yang hanya mengenal satu epitop. Kalau misalnya yang poliklonal itu gimana yang klonal. Yang poliklonal itu antibodinya itu mengenal epitop yang berbeda pada antigen yang sama. Ya, monoklonal artinya apa berarti? Kalau monoklonal itu satu sel hibridoma. Oke. Lebih tepatnya gini ya coba. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang mengenali satu epitop dan berasal dari klon yang sama. Nah, itu mungkin definisi lebih tepat ya. Jadi apa itu dan berasal dari Ya, semoga semua punya pemahaman yang sama. Coba Zulfa Amrina, coba definisi antibodi monoklonal adalah apa? Ya, Pak. Ya. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang mengenali satu epitop dan berasal dari klon yang sama. Oke, ya. Diingat-ingat ya, itu pengertian antibodi monoklonal. Ya, sekarang proses tadi adalah pembuatan antibodi monoklonal. Sekarang mengapa saya buat antibodi poliklonal dulu? Karena ini adalah bentuk yang lebih sederhana dalam pembuatannya. Jadi kalau pembuatan antibodi poliklonal, saya mau dulu dari poliklonal. Ini ada suatu hewan, misalnya ada kelinci, dia dimasukkan antigen atau namanya diimunisasi, itu artinya diberi antigen, disuntikan. Nah, di dalam tubuh kelinci ini, maka antigen tadi akan direspon. Nah, direspon tadi itu akan dibentuk namanya antibodi. Nah, kita ingat tadi antigen tadi kan utuh, berarti setiap antigen dia pasti mempunyai beberapa epitop. Nah, epitop tadi pun akan memicu pembentukan ini namanya sel B yang berbeda. Jadi untuk antigen yang segitiga sama yang kotak, maka dikenali oleh sel B yang berbeda. Nah, setiap sel B yang berbeda tadi itu akan menghasilkan antibodi yang berbeda. Nah, jadi antibodi yang dihasilkan tadi ini, nah ini pun akhirnya
campuran kan ya, karena dia berasal dari epitop yang berbeda. Nah, berikutnya dari antibodi ini kemudian diambil dari kelinci ini. Nah, akhirnya kemudian itu yang di sentrifugasi, akhirnya kita dapat namanya antibodi poliklonal kalau seperti ini prosesnya. Karena dia masih campuran antibodi. Ya, proses ini paham? Paham, Pak. Oke. Jadi kalau yang sederhana ini disebut sebagai antibodi poliklonal. Nah, perbedaan antibodi monoklonal versus antibodi poliklonal. Jadi kalau dalam hal produksinya, antibodi monoklonal ini lebih mahal karena dia lebih prosesnya itu lebih panjang. Kemudian untuk produksi monoklonal tadi prosesnya, jadi cukup inexpensive. Kemudian untuk produksinya lebih lama, sedangkan untuk yang poliklonal lebih cepat. Untuk monoklonal antibodi dapat dibentuk ke sejumlah besar antibodi yang spesifik. Tapi untuk poliklonal dia tidak spesifik. Antibodi monoklonal mengenali single epitope pada antigen. Kalau poliklonal mengenali multiple epitope pada antigen. Pada monopodi monoklonal, produksi itu terus berlangsung dan seragam ketika satu hibridoma telah terbentuk. Sedangkan pada poliklonal antar batch itu bisa sangat berbeda variasinya. Nah, sekarang tentang pembuatan antibodi monoklonal. Jadi antibodi monoklonal tadi adalah antibodi homogen yang dengan spesifitas yang sama diproduksi dari klon tunggal dari sel yang menghasilkan antibodi. Dan ini perbedaannya. Kalau pada antibodi monoklonal, tadi misalnya ada mouse disuntikkan dengan antigen. Nah, kemudian tadi ya si hewan tadi akan merespon, akan dibentuk sel B dalam merespon antigen. Tapi bedanya di sini, sel B tadi diambil dari spleen, dari limpanya ya diambil. Kemudian, nah ini difusikan namanya, digabungkan dengan myeloma. Tujuannya apa? Supaya sel spleen dan myeloma ini bisa menyatu. Nah, sel B ini kan dia nanti bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma dan akhirnya menghasilkan antibodi. Nah, untuk yang myeloma ini berfungsi supaya dia tuh proliferasi terus-menerus, jadi tidak ada habisnya gitu. Jadi karena dia rajin membelah, sangat aktif membelah. Nah, sel fusi ini disebut sebagai hibridoma. Nah, hibridoma ini pun ini masih campuran ya, masih banyak. Ada yang gabungan antara ini dengan ini, atau ini dengan itu, atau ini dengan yang hijau dan sebagainya. Nah, makanya perlu namanya ada proses seleksi. Nah, proses seleksi itu menggunakan medium HAT. Nanti saya contoh berikan videonya. Jadi diharapkan di sini medium ini hanya didapatkan satu positif sel saja. Jadi namanya seleksi di sini menggunakan medium HAT. Nah, kalau udah udah diseleksi ini, nah diharapkan ini akan jadi satu klon. Jadi sel yang satu tadi itu akan dibiarkan dan akhirnya akan menjadi 2, 4, 8 sebagainya. Nah, dari satu sel yang positif tadi menjadi sel yang misalnya 1 juta, kan berarti itu dari satu induk. Nah, dari satu induk tadi disebut sebagai satu klon. Nah, itu jadi satu generasi, satu klon. Nah, pun dihasilkan pun akan sama. Jadi antibodi monoklonalnya dipanen. Nah, ini adalah yang akhirnya nanti bisa dipakai. Ya, untuk kuis ini coba satu, apa jawabannya? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Oke. Nomor 2 jawabannya? B. Myeloma dan sel B. Sel B. Oke, ya. Iya, Itu Pak. ya. Jadi hibridoma di sana. Oke, sekarang saya minta satu orang untuk bantu menjelaskan gambar ini
lihat gambarnya saja atau sambil membaca teks boleh. Silakan. Kalau tidak ada, saya tunjuk nanti. Ini cara pembuatan antibodi poliklonal dan nanti satu lagi cara pembuatan antibodi monoklonal. Ikuti saya aja tadi cara penjelasannya supaya lebih paham. Silakan. Saya mau coba, Pak. Oke, silakan Mbak siapa ini? Samuela, Pak. Oke, Samuela, yuk coba proses pembuatan antibodi poliklonal. Bagaimana caranya? Ya, jadi pertama itu kelincinya diberikan antigen. Oke. Setelah itu kan akan ada respon antigen di dalam tubuh kelinci sehingga terbentuk antibodi. Nah, Oke. antibodi ini kan antigen tadi kan terdiri dari beberapa epitop sehingga akan memicu produksi sel B yang berbeda pada tubuh kelinci. Habis itu sel B yang berbeda itu kan akan menghasilkan antibodi yang berbeda-beda juga. Nah, setelah itu antibodinya kemudian kayak dari darahnya diambil, terus disentrifugasi sehingga didapatkan antibodi poliklonal. Oke, ya bagus ya. Jadi seperti itu proses pembuatan antibodi poliklonal secara umum. Ya, terima kasih Samuela. Berikutnya coba proses pembuatan antibodi monoklonal. Silahkan mau nyoba. Saya izin mencoba. Monggo. Saya izin mencoba, Pak. Oke, yang pertama dulu tadi, Mbak, kayaknya suaranya cewek. Tadi silahkan. Nah ya Pak, izin menjawab ya Pak. Ya, siapa namanya ini? Elvina Pak. Ya, silahkan Mbak Elvina. Kalau pada pembuatan antibodi monoklonal ini, pertama kan ada hewan tikus. Nah, kemudian pada tikus ini dilakukan penyuntikan antigen, sehingga nanti akan menimbulkan respon yang mengakibatkan pembentukan sel B. Kemudian nanti sel B-nya diambil bagian sprinnya itu, kemudian itu karena dapat berdiferensiasi, sedangkan mielomanya itu karena dia akan membelah. Nah, setelah itu fusinya tadi itu membentuk sel hibridoma. Kemudian nanti dilakukan seleksi menggunakan medium HAT dan diharapkan akan mendapatkan satu klon yang nantinya akan dikembangkan jumlahnya. Setelah Dan dapat itu, dipanen. Begitu, Pak. nah setelah itu setelah dapat satu klon dikembangkan, berikutnya Dapat dipanen, Pak, yang itu menjadi antibodi yang digunakan, yang dianggap positif tadi. Oke, jadi satu klon tadi itu dia akan mensekresikan antibodi ya. Jadi antibodi berikutnya itu yang dipanen dari kultur. Oke, terima kasih Mbak Elvina. Tadi juga ini udah. Oke, jadi tadi tahapan dalam produksi antibodi monoklonal, produksi dan seleksi hibridoma yang diharapkan. Kemudian tadi ya amplifikasi atau perbanyakan MAB dari sel hibridoma terpilih melalui produksi asid tes dan fermentasi melalui protosel. Kemudian dipurifikasi, bisa menggunakan filtrasi, ultrasentrifugasi, atau kromatografi afinitas. Nah, berikutnya formulasi dan sterilisasi. Ya, ini tahapan secara umum untuk pembuatan antibodi monoklonal. Saya tanya misalnya di bagian sini. Misalnya, kita mau membuat, tahu ya, ada obat antibodi monoklonal namanya adalah trastuzumab. Ya. Nah, dalam pembuatan antibodi monoklonal trastuzumab itu mengenali siapa sih, ada yang tahu nggak? Targetnya antigen siapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Mengenali HER2, Pak. HER2, oke, bagus. Nah, berarti bisa dibayangkan nggak apa yang disuntikan ke antigen, apa yang disuntikan ke tikus? Pertama kali. Berarti kalau kita ingin membentuk atau membuat antibodi monoklonal anti HER2, kan gitu. Nah, berarti apa langkah pertama untuk membuat tadi itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Antigen yang disuntikan itu HER2, Pak. Atau saya kurang tahu, Pak, apa bisa HER2-nya yang dimasukkan, apakah selnya mengandung reseptor HER2?
Lebih Oke, tepatnya ya. mungkin sel kanker ya Pak, yang disuntikan. Iya. Jadi kalau misalnya, karena ini kan antigen ya, jadi yang disuntikan itu adalah antigennya. Jadi HER2-nya itu HER2 kan suatu protein juga, nah itu yang disuntikan ke tikus gitu. Jadi nanti si tikusnya akan merespon, akan dibuat antibodi spesifik HER2, nah itu. Nah nanti berikutnya difusikan dengan sel ini, dan berikutnya adalah antibodinya itu akan spesifik terhadap anti HER2. Ya, itu gambaran umumnya. Jadi saya ajak adik-adik ini paham juga terkait proses sebelumnya gitu. Ya, jadi ini proses penting ya. Jadi produksi dan seleksi hibridoma. Jadi ada sel B yang aktif difusikan dengan myeloma sel. Nah, myeloma sel ini adalah suatu sel kanker ya, kanker B sel. Dia adalah suatu plasma sel yang dapat membelah indefinitely, jadi tanpa batas. Nah, di sana dia udah diedit ya, udah dimodifikasi, jadi gen HGPRT-nya itu udah dibuat negatif atau non fungsional. Kemudian dia juga dibuat sudah tidak bisa menghasilkan antibodi. Jadi harapannya nanti yang fusi dengan dia myeloma dengan sel B yang dari sel tikus tadi itulah ya nanti itu antibodi dari sana, sehingga tidak dari bawaannya si sel myeloma ini gitu. Jadi itu dimatikan. HGPRT negatif dan IG negatif. Nah, HGPRT nanti ini tuh larinya nanti berpengaruh pada proses seleksi, karena dalam hal seleksi nanti itu kita harapkan hanya sel yang fusi saja yang bisa hidup, dan akhirnya nanti kita biarkan dalam kultur sehingga didapatkan klon yang sama. Oke, untuk ini saya coba tunjukkan video. Saya harap adik-adik bisa mengikuti video ini dengan baik-baik sambil saya nanti jelaskan. Kelihatan video YouTube sekarang? Sudah terlihat, Pak. Oke, ya. Saya play ya. Kita lihat bersama-sama. Before starting today's video lecture, I hope you have gone through the previous 3 video lectures. And now you all are familiar to the following concepts. Till now we have studied that in response to an antigen our immune system produces heterogeneous mixture of antibodies. These antibodies are of different specificities, that is, these antibodies recognize different epitopes on the same antigen. The antibodies derived from the multiple clone of B cells are known as polyclonal antibodies. Oke, We also understood that polyclonal antibodies have some limitations in diagnostic and therapeutic applications. Today we will study monoclonal antibodies. As the name reflects, monoclonal antibodies are derived from the clones of single activated B cell. So, these antibodies will recognize and bind only one particular epitope on an antigen. We can also say that monoclonal antibodies are identical antibodies with same specificity. The technique of production of monoclonal antibodies was discovered by Georges J.F. Kohler and Cesar Milstein in 1975. This technique is known as hybridoma technology. They were jointly awarded Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1984. Let's study in detail the technique of monoclonal antibody production. First step in production of monoclonal antibodies is the immunization of an animal. Usually the animal used is the mouse. Mouse is immunized with the antigen against which we need antibodies. Let's say this is our antigen, and it has 4 different epitopes.
mouse is injected with the antigen several times. As a result, mouse B lymphocytes are stimulated against the epitopes or antigenic determinants of the injected antigen. After several weeks, when these B lymphocytes reach to an optimal amount, the mouse is sacrificed. Spleen of mouse is removed aseptically. It is known to us that spleen is the secondary lymphoid organ, and we can easily harvest activated B lymphocytes from spleen. Spleen is then subjected to mechanical or enzymatic disruption. This results in the release of cells. Activated B cells or plasma cells are separated from the normal spleen B cells by density gradient centrifugation. So, at the end of this step, we have activated B cells which are capable of producing antibodies against the specific epitopes present on the antigen. Next step is cell fusion. B lymphocytes have a short lifespan in cell culture. In this step, activated B lymphocytes are fused with myeloma cells. Here we need to note that these myeloma cells being used are mutated myeloma cells. Myeloma cells are cancerous B cells. They can divide indefinitely in a culture. But their two genes are mutated. First is HGPRT gene. Thus, they are not able to synthesize nucleotides by the salvage pathway. And second gene is the immunoglobulin genes. As a result of mutation in these genes, these myeloma cells cannot produce their own antibodies. These mutations are represented as HGPRT negative and Ig negative. Cell fusion is done by mixing two types of cells in the presence of chemical fusogen, polyethylene glycol. As a result of cell fusion, we will have 5 types of cells: unfused B cells and fused B cells, unfused myeloma cells and fused myeloma cells, and hybrid cells, formed by fusion of an activated B cell and a myeloma cell. These hybrid cells are also known as hybridomas. In our illustration, we have 4 types of activated B cells, each specific to one of the 4 epitopes on the antigen. So, hybrid cells will also be of 4 types. Now, our next aim is to select these hybridomas from this mixture of cells. Selection of hybridomas from the mixture of fused and unfused cells is done by using HAT medium. HAT stands for hypoxanthine, aminopterin, and thymidine. Recall that HAT medium is a selection medium from mammalian cell cultures. Selection of cells in this medium is based on the fact that there are 2 pathways of nucleotide synthesis in mammals. Aminopterin present in the HAT medium blocks the de novo pathway. The only way a cell can survive in HAT medium is by using the salvage pathway of nucleotide synthesis. HGPRT is a key enzyme in the salvage pathway. So, if cell has a non-functional HGPRT gene, the cell will die in the HAT medium. This is because for this cell, both pathways of nucleotide synthesis will fail in HAT medium. In this step, the mixture of cells obtained after fusion step is transferred to the HAT medium. Fused and unfused B cells die within few days because of their short lifespan. They are not able to divide indefinitely in cell culture. Fused and unfused myeloma cells also die. This is because myeloma cells are HGPRT negative, and aminopterin present in the HAT medium blocks the de novo pathway. Hybrid cells or hybridomas survive in HAT medium. These hybrid cells are able to synthesize nucleotide by the salvage pathway. The functional HGPRT enzyme is contributed by the activated B cell partner. Also, these cells are able to divide indefinitely, and this property is contributed by the myeloma cell partner. Therefore,
what remains in het medium are the desired hybrid cells producing antibodies against the specific epitopes on an antigen. Now these hybrid cells are again a mixture of B cells, producing antibodies of different specificities. Recall that each of these B cells will produce antibodies specific to different epitopes on the same antigen. Our aim is to select and propagate single antibody-producing hybrid cell. We need to isolate these hybridomas and grow them individually. Therefore, next step is the isolation of hybridomas of single specificity. This is done by a method known as limiting dilution. In this method, the cells or hybridomas are distributed in multi-well culture plates at very low density. This is done such that, on an average, each well contain a single cell. In the next step, these hybridomas are screened for the secretion of the antibody of desired specificity. This screening is done mostly by two techniques, namely ELISA and RIA. Once the hybridoma cells producing the desired antibody are identified, they are isolated and cloned in the next step. Being able to speak English is so beneficial. Now I can send email to my partners without spending much time to look up. So, now we have separate clones of activated B cells, each producing antibodies of a single specificity. In each case, the antibodies produced are known as monoclonal antibodies. In the final step, these hybridomas and monoclonal antibodies are characterized and stored. Mostly they are stored in liquid nitrogen. Now these monoclonal antibodies are ready to use in treating and diagnosing diseases. Jadi rangkumannya ya. Oke, ya saya harap adik-adik bisa memahami ini. Silakan kalau ada pertanyaan tentang teknik pembuatan antibodi monoklonal dalam versi lengkap ini. Silakan, saya tawarkan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Mungkin pada tahap isolasi, hibridoma yang pada spesifik agak kurang mengerti, Pak. Oke, bayangannya gini. Tadi kan didapat 4 ini ya, didapat 4 jenis jenis sel hibridomanya. Tapi kita kehendaki kan hanya 1 karena 4 ini pun memiliki antibodi yang berbeda-beda. Nah, sehingga setelah pada tahap pada tahap tadi tahapnya seleksi benar ya, Inta ya? Iya, Pak. Nah, jadi caranya namanya pakai teknik namanya limiting dilution. Jadi diencerkan dengan jumlah yang sangat tinggi. Jadi nanti ketika ini lihat, ini ada 96 well. Nah, harapannya nanti ketika dimasukkan dalam tiap well dalam misalnya 100 mikroliter, itu hanya ada 1 sel yang masuk ke tiap well-nya. Jadi kemungkinan dari 100 well ini ada sel yang keisi 1, ada yang well-nya kosong karena saking encernya ya, jadi nggak ada. Kemudian di well lainnya ada yang keisi 2, kemudian
well berikutnya ada yang diisi 1 yang warna kuning misalnya, belum aja tadi yang antibody sel A, ada yang ke sini sel B atau si sel C yang di sini atau well lainnya itu banyak yang kosong. Nah itu. Jadi dari situ nanti kalau hari berikutnya kita bisa memastikan kita lihat sel mana yang terisi 1 well. Jadi ketika ada yang terisi 1 well, oke, kita lanjutkan. Ketika ada 1 well yang terisi 2, berarti kita gagal ya, tidak bisa dilanjutkan karena itu pasti nanti bakal mix, campur. Nah itu. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi kita limiting dilution, jadi dilakukan dalam konsentrasi yang sangat-sangat encer. Diharapkan nanti di dalam 1 well cuma ada 1 sel. Nah, dari 1 sel tadi kemudian dikembangkan ke misalnya 24. Nah, kan nanti udah banyak, baru 24 ini 1 ini dikembangkan ke 6. 2 dari 6 ke 10 cm, seperti itu. Sudah ada gambaran belum? Itu pengencerannya bisa kepisah bagaimana Pak? Saya agak bingung, maksudnya kan emang diencerkan hingga 1 sel saja, tapi maksudnya kok bisa kepisah berbeda gitu Pak? Agak bingung di situnya sih Pak. Terpisah gimana maksudnya? Kan itu isolasi pemisahan dari yang jenis yang lain itu kenapa bisa jadi berbeda? Mungkin kenapa bisa jadi berbeda seperti itu Pak? Padahal emang prinsipnya ini kan cairannya emang diencerkan hingga titik yang 1 sel seperti itu Pak. Iya, kan gini ceritanya. Kita hanya misalnya tadi ada 4 ya, ada 4 jenis sel, ada jenis A, B, C, D. Nah, kita itu diencerkan, sel tadi itu diencerkan dalam cairan. Nah, jadi sebenarnya kayak ini ya, bisa dibayangkan gini, coba kita punya satu kelereng, satu bungkus kelereng, yang di situ ada 4 warna. Bayangin seperti itu, Genta. Nah, tadi itu kita punya satu kantong kelereng yang berisi 4 warna. Kemudian kita punya satu halaman sepak bola. Nah, satu halaman sepak bola tadi itu ada lubang-lubangnya. Nah, kemudian satu kantong kelereng berbeda warna tadi itu disebar kita acak saja ya, kita lempar ke satu lapangan sepak bola tadi. Nah, bisa dibayangkan nggak? Ada satu sel yang akan masuk ke satu lubang dan dia sendiri khusus. Paham Pak? Oke, gitu. Jadi dari satu kantong kelereng tadi, misalnya ada 10 ya, kita sebar ke satu lapangan sepak bola, kita sebar lempar gitu. Nah, pasti dia akan masuk salah satu ke satu lubang tadi. Misalnya satu lapangan bola tadi itu isinya misalnya ada 1000 lubang. Nah, pasti ada yang masuk ke sana gitu. Nah, dari keempat tadilah maka kita bisa kita pilih nanti mana yang kita kehendaki. Makanya tadi semua kita proliferasi itu 1 dan kemudian dicek mana yang sesuai kita inginkan. Makanya proses seleksi ini isolasi ini sangatlah panjang dan melelahkan. Bisa dibutuhkan waktu hingga setahun karena kita harus menyeleksi satu persatu tiap lubang tadi itu gitu. Oke, bisa dimengerti? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, analoginya seperti itu tadi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan. Kalau tidak ada, saya ganti tanya ya. Ya. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Tadi di screening itu kan ada 2 teknik. Terus yang biasanya digunakan itu teknik yang mana ya, Pak? ELISA atau yang RIA? Seringnya ELISA. Ya, karena RIA itu menggunakan
isotop ya. Jadi mungkin beberapa lab tidak punya fasilitas itu sehingga ELISA lebih dipilih. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Atau bisa juga menggunakan Western blot juga bisa. Silakan yang lain. Coba saya tanya ya, ini Yogi, mana Yogi? Ya, Pak. Coba di tahap fusi tadi ada proses namanya kita perlu ini ya, seleksi. Nah, menggunakan HAT medium. Coba bagaimana prinsip ini bekerja? Ini. Ini yang menseleksi apa namanya untuk menjadi satu sel yang sama, bukan Pak? Iya, ini untuk mengecek mana yang dia itu benar-benar hibridoma. Maksudnya sel yang hibrid, jadi yang sukses hibrid. Nah, kan menggunakan medium HAT. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi dia nanti memisahkan, kan nanti akan dihasilkan beberapa produk ya Pak. Misalkan dia adalah sel B atau si myelomanya sendiri atau yang hibridnya itu Pak. Jadi nanti akan ketika kenapa? Ya, oke, lanjut. Jadi nanti ketika si HAT ini nanti dia akan membuat yang hybrid itu tetap ada, tapi yang nanti yang misalkan dia cuma B-selnya sendiri dia akan mati, terus nanti yang memilih yang myeloma sendiri itu juga akan mati. Jadi ini yang akan hidup yang ada yang hybridnya aja Pak. Nah, itu tujuannya bagus ya. Bagaimana caranya? Ya, begitu Pak. Kayaknya sepertinya seperti itu Pak. Enggak, maksudnya pertanyaannya terkait dengan ini. Ada kan tadi ada mutasi di bagian HGPRT, kemudian ada di bagian ininya. Nah, penjelasannya coba di-recall. Kan tadi ada jenis 5 kelompok ya maksud saya. Nah, sebenarnya dari tiap 5 kelompok tadi itu ada skenario masing-masing gitu. Ya jadi sebenarnya intinya tadi yang udah diceritakan oleh Yogi. Cuma sebaiknya juga dia perlu tahu bagaimana keempat nasib lainnya gitu. Jadi harapannya tadi di medium HAT, hybrid cell tadi yang hanya tumbuh. Baik, nanti saya berikan video ini saja ya. Jadi nanti diperhatikan lagi atau cari di Wikipedia atau yang lain-lain terhadap 4 nasib sel ini. Dalam medium HAT apa yang terjadi. Oke, gitu. Oke, berikutnya saya lanjut ke slide. Oke, lanjut ya. Apakah antibodi monoklonal tadi udah, jadi dia dibentuk oleh manusia, dibuat oleh manusia, menyerupai antibodi yang ada di sistem imun. Kemudian jenis antibodi ini bisa 4 macam. Jadi ada yang namanya murin, itu artinya dibuat di tikus, dan kemudian akhirannya adalah OMAP. Oke, ingat-ingat ya, kalau dihasilkan oleh murin, akhirannya adalah OMAP. Chimera artinya adalah kombinasi dari part of mouse and part of human. Jadi dia akhirnya adalah CMAP. Humanize ini artinya dibuat dari small part of mouse protein, nah kemudian disambungkan dengan human protein. Dan akhirnya disebut Zumab. Oke ya.
Kemudian ada namanya fully human. Nah, ini dari manusia semua ya. Dan di akhirnya dengan namanya UMAP. Oke, jadi dari nama itu bisa ditebak dia penghasilnya dari mana. Misalnya ada trastuzumab. Nah, bisa jadi dia adalah sebenarnya dia masih ada bagian dari protein tikus, tapi sudah ditempeli dengan protein manusia sehingga disebut sebagai humanized monoclonal antibody trastuzumab. Nah, itu jenisnya dan kemudian cara mengenalinya. Nah, monoclonal antibody ini banyak digunakan untuk mengobati penyakit, terutama adalah kanker. Selain itu, penyakit lain yang juga diterapi menggunakan antibodi monoclonal adalah rheumatoid arthritis. Ini adalah suatu penyakit autoimun dan banyak penyakit autoimun lainnya diterapi dengan antibodi monoclonal. Kemudian ada PNH. Ini PNH itu suatu penyakit autoimun juga, bukan autoimun, suatu penyakit pada gangguan sistem komplement. Jadi yang terjadi adalah terjadi lisis sel darah merah yang secara besar-besaran terjadi pada malam hari sehingga nokturnal itu ya. Jadi pada malam hari itu terjadi lisis sel darah merah besar-besaran sehingga keesokan paginya ketika orang berkemih itu seolah-olah dia itu kencing darah. Nah, itu karena banyak sel mati kemudian lisis dan akhirnya bentuk warna merah pada urin. Nah, itu adalah gangguan pada sistem komplement dan diobati juga menggunakan obat namanya antibodi monoklonal. Banyak penyakit autoimun, inflamasi juga diobati dengan obat antibodi monoklonal. Kemudian ada familial hiperkolesterolemia. Ini juga suatu penyakit bawaan yang mana kadar kolesterolnya sangat tinggi dan tidak mempan jika diobati dengan statin, sehingga juga dibutuhkan obat antibodi monoklonal. Ini adalah beberapa contoh penyakit yang diterapi dengan antibodi monoklonal. Nah, jenis monoklonal antibodi yang digunakan untuk kanker ini ada 3 jenis. Yang utuh atau nik telanjang ini ya, ini adalah yang sendirian. Jadi dia tidak ada pasangan dengan apapun. Dan yang 2 ini dikonjugasikan dengan agen lain, misalnya radioisotop atau obat toksin. Nah, berikutnya ada antibodi monoklonal bispesifik, artinya dia bisa mengenali 2 target sekaligus. Kita bahas satu persatu. Jadi NIC ini adalah antibodi yang no drug or radioactive material. Jadi dia bekerja dengan dirinya sendiri. Ini adalah yang paling umum untuk terapi kanker. Kemudian mereka utamanya bekerja berkaitan dengan antigen pada kanker sel, misalnya pada HER2, sehingga dia nanti akan mengenalinya. Tetapi juga ada yang lain bisa bekerja pada sel kanker non-kanker atau sel yang bebas. Nah, ini beberapa contoh obat NIC monoklonal antibody yaitu alemtuzumab. Jadi cara kerjanya dia akan menempel pada sel kanker ya sebagai marker tadi itu, kemudian akan dihancurkan. Nah, si alemtuzumab ini adalah obat untuk CLL, leukemia limfotik kronik, yang berikatan pada targetnya adalah CD52. Nah, CD52 ini ditemukan pada limfosit, termasuk juga pada sel leukemia. Jadi nanti ketika udah ditempeli CD52-nya oleh si K4 ini, alemtuzumab, nanti sel tadi itu akan dihancurkan. Beberapa sel akan bekerja juga dalam kelompok namanya checkpoint inhibitor, dan ini adalah antibodi monoklonal yang sekarang lagi hits ya, lagi naik daun atau sedang banyak, sangat terkenal sekali. Contohnya adalah nivolumab, dia adalah PD-1, PD-L1 inhibitor atau CTLA4 inhibitor. Jadi ini lagi hype sekarang ya. Nah, kemudian contoh lagi yaitu adalah trastuzumab. Jadi dia akan menempel atau mengeblok antigen pada permukaan sel atau sel sebelahnya yang itu diperlukan untuk sel grow dan spread. Contohnya adalah trastuzumab atau nama patennya adalah Herceptin terhadap HER2. Nah, kanker stomach atau lambung dan breast biasanya dia memiliki jumlah HER2 yang sangat banyak atau overexpression. Jadi ketika HER2 tadi itu dihambat, maka nanti akan
stop aktifnya. Nah, berikutnya yang kedua adalah conjugated. Jadi antibodi ini ditempeli dengan radioaktif atau toksin. Jadi dia ibaratnya ini seperti drug delivery system ya. Jadi digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan toksin atau radioisotop. Mengapa ini bisa dikatakan demikian? Karena antibodi ini kan dia spesifik mengenali antigennya saja. Jadi dia tidak bisa menempel pada yang bukan antigennya. Jadi dia diibaratkan sebagai kendaraan yang ditumpangi dengan radioaktif atau toksin. Dan karena dia punya spesifisikan yang tinggi tadi, dia hanya menempel pada sel kanker yang mengekspresikan apa yang dia tuju. Nah, setelah dia nempel, terus obatnya akan dilepas, si toksinnya tadi itu. Akan dilepas, pelurunya ibaratnya diaktifkan, kemudian akan disasarkan ke sel target. Nah, sehingga normal sel itu tidak terkena, sehingga juga dikatakan lebih aman. Dan dia dikatakan juga sebagai tag, label, atau loaded antibody. Nah, ini ada contoh antibody yang ditempeli radiolabel atau ditempeli dengan kemo. Nah, radiolabel ini, jadi antibodinya itu ditempeli dengan small radioactive particle. Contohnya ada ibritumum thioxetan. Jadi dia dilabel MAB yang diradiolabel. Jadi sebenarnya dia adalah target ke anti CD20 yang dia itu adalah ditemukan pada sel B. Kemudian dia mengantarkan radioaktif directly to cancer cell. Jadi dia yang dibawa penumpangnya adalah ini ya, radioaktif namanya yttrium 90 dan rituximab. Berikutnya antibodi yang ditempeli dengan kemo. Jadi kemonya itu artinya obat. Maksudnya adalah brentuximab vedotin dan adotrastuzumab emtansin. Jadi senyawa yang ditumpangi itu juga beraksi sebagai kemoterapi. Jadi dia udah nempel pada spesifik ke targetnya. Kemudian juga penumpangnya diarahkan untuk membunuh sel kanker yang sudah ketangkep tadi itu. Nah, itu adalah conjugated. Nah, yang ketiga, bispesifik. Bispesifik ini artinya pada bagian pengenalannya, dia tidak hanya mengenali satu agen, satu target saja. Jadi, di sini misalnya blinatumomab, dia mengenali CD19 dan juga mengenali CD3. Yang CD19 ini pada sel B, CD3 ini pada sel T, dan dua-duanya ditarget. Ini dikatakan sedemikian mengapa? Karena CD19 itu adalah target yang menarik juga untuk terapi ALL. Jadi kita lihat CD19 diekspresikan hampir pada semua proses perkembangan si sel B, sehingga itu adalah target yang menarik. Nah, jadi cara kerjanya bagaimana? Jadi bagian pengenalan dari FAB yang mengenali CD3 dan juga CD19 itu dijadikan satu, jadikan namanya BiTE ini ya, blinatumomab. Nah, fusi protein inilah yang nanti digunakan sebagai obat. Jadi dia akan menempel pada sel yang dituju, yaitu sel T melalui CD3 dan di sel B melalui CD19. Ya, jadi blinatumomab tadi akan berikatan dengan CD19 pada permukaan sel B dan CD3 pada permukaan sel T. Kemudian akan mengaktifkan T-sel dan memediasi memediasi aktivitas ini, yaitu pembentukan sinaps antara sel T dan tumor sel, kemudian meningkatkan upregulasi molekul adesi, kemudian memproduksi protein sitolitik, melepas sitokin inflamasi, kemudian proliferasi sel T yang akan berikutnya akan melisiskan si sel CD19. Nah, ini tadi lanjutannya. Ini gambarannya ya, bagaimana dia tadi bekerja. Setelah dia menempel pada CD19 dan si CD3 dari T-sel, berikutnya akan dikeluarkan senjata alami dari sel T, yaitu perforin dan granzim. Nah, perforin dan granzim tadi akan memicu apoptosis dari si sel B target tadi. Ya.
Oke, demikian penjelasan untuk kuliah hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Bisa dijelaskan yang tadi nggak, Pak, yang dipertanyakan buat saya? Yang bagaimana mekanisme yang spesifik HAT? Oh, pertanyaannya? Iya, Pak. Oke, tadi kan udah dijelaskan, tadi Yogi udah bagus bercerita bahwa hanya sel yang hibrid saja yang nanti akhirnya bisa tumbuh. Nah, tapi bagaimana untuk 4 sel lainnya terkait tadi ada mutasi GPRT dan ada senyawa aminoterin tadi itu, karena dia ada tadi kan disinggung juga. Nah, kaitannya dengan kematian sel tadi, 4 sisanya bagaimana? Halo, kedengeran? Oke, kalau enggak apa-apa. Nanti buat di rumah. Sekarang terkait yang baru saya jelaskan, silahkan ada pertanyaan. Saya Ya. izin bertanya. Untuk yang bispesifik tadi itu kan dia dapat berikatan pada CD19 sama CD3, Pak, pada sel B dan sel T. Itu tuh jadi fungsinya dia tuh cuma membantu aktivasi dari sel T aja atau gimana ya, Pak? Iya. Jadi dia karena si sel T sebenarnya kan dia punya kemampuan untuk membunuh si sel kanker. Sel kanker itu adalah si sel B tadi itu yang targetnya. Nah, jadi dengan adanya dua target tadi, itu adalah sel yang tadinya itu terikat, si sel B-nya. Nah, ketika si sel T-nya tadi itu udah dekat sama dia, namanya tadi ada imun sinaps ya. Jadi ada dua sel yang berdekatan dan sudah siap melakukan aksi. Nah, nanti si sel T-nya diaktifkan supaya bisa mengeluarkan senjatanya perforin granulin tadi sehingga sel B-nya akan mati apoptosis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, pertanyaan bagus. Silakan yang lain. Oke, saya coba satu video ya. Inhibitors. The development of many breast cancers are driven by the presence of HER2. HER2 is a transmembrane tyrosine kinase receptor which belongs to the family of the EGFR, epidermal growth factor receptor. Its unique feature, which differentiates it from the other members of the family, is the absence of a known ligand. HER2 is overexpressed in 25 to 30% of human breast cancers and has been determined to be an adverse prognostic factor. Since the level of HER2 in human cancer cells with membrane overexpression is much higher than in normal adult tissue, there is potentially more sensitivity to the toxicity of HER2 targeting drugs. HER2 overexpression is typically found in both the primary tumor and in metastatic sites, which provides the rationale for the effectiveness of anti-HER2 therapy at all disease sites. Trastuzumab. Research has therefore focused heavily on HER2 inhibitors as anti-cancer agents. Trastuzumab is the first of such agents which was registered for use in patients with HER2 overexpressing breast cancer. Trastuzumab is a recombinant monoclonal antibody directed against the extracellular domain of the tyrosine kinase receptor HER2.
Trastuzumab has shown clinical activity in HER2 overexpressing breast cancers, and at present is currently approved for patients whose tumors have this abnormality in both the metastatic and the adjuvant setting. A number of different mechanisms of action has been attributed to its anti-HER2 activity, including antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, prevention of HER2 truncated membrane-bound fragment following HER2 overexpression, and HER2 receptor downregulation, though these are still subject of discussion. However, binding of trastuzumab to the HER2 receptor and subsequent inhibition of HER2-mediated signaling transduction is thought to be the main mechanism of action of trastuzumab. Pertuzumab. Pertuzumab is a novel, fully humanized monoclonal antibody which binds to domain 2 of HER2, a portion of the extracellular domain essential for dimerization, while trastuzumab is known to bind to domain 4. This binding of pertuzumab efficiently sterically blocks ligand-induced homodimerization and, importantly, HER2-HER3 heterodimerization, which activates downstream survival signaling through pathways such as phosphatidyl inositol 3 kinase PI3K-AKT, whereas trastuzumab has only a minor effect in the presence of a ligand. Pertuzumab was approved in mid-2012 for use in combination with trastuzumab and docetaxel to treat patients with metastatic or locally recurrent unresectable HER2-positive breast cancer who have not received previous anti-HER2 therapy or chemotherapy for their metastatic disease. TDM1. To increase the potency of antibody-directed therapy, the specificity of the antigen-binding site has been combined with a wide variety of effector agents, including toxins. This led to the development of the antibody-drug conjugate, ADC, trastuzumab emtansine, TDM1, which is comprised of the anti-HER2 antibody trastuzumab bound to the potent antimicrotubule cytotoxic agent maytansine, DM1, by a thioether linker. TDM1 uses trastuzumab to specifically localize the highly active chemotherapy to HER2-positive tumor cells. The trastuzumab portion of the ADC selectively binds to HER2 receptors and is internalized by the cancer cell. In addition to the anti-tumor activity initiated by trastuzumab, once internalized by the cancer cell, trastuzumab and the linker are degraded through lysosomal degradation, and DM1 is selectively liberated, causing cell cycle arrest and apoptosis through direct inhibition of microtubule assembly and polymerization. The linker has been specially designed to prevent DM1 from detaching from trastuzumab prematurely. This may lead to a reduction in the size of the tumor. As trastuzumab resistance remains a challenge to the management of advanced breast cancer, studies with TDM1 may offer an additional option for these patients. Responses to TDM1 in recent clinical investigations have been the basis of the recent FDA approval for TDM1 for the treatment of patients with HER2-positive metastatic breast cancer. Ya, oke. Ya, tadi dicontohkan ada dua, ya tadi ya, yang NIC sama yang apa, konjugasi. Tadi diberikan contohnya. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang di NEC antibody itu kan ada yang buat marker, ada yang menyerang juga. Berarti dari antibody itu nggak selalu menyerang doang ya, Pak? Bisa aja cuma marker saja. Oke, saya lihat dulu ya. Yang marker tadi kayaknya buat yang ini ya. Yang NEC, Pak. Yang NIC. Iya. Contoh dari obatnya. Oh, contoh obatnya, oke.
Yang mana coba? Itu yang alemtuzumab kan cuma marker kan ya Pak? Marker for the body immune system. Bukan. Mana kata marker? Yang alemtuzumab. Ini alemtuzumab ya. Ya. Dia mengobati untuk penyakit CLL. Kemudian? Maksudnya cuma sebagai marker gitu Pak. Nanti antibodi dari tubuhnya sendiri yang menyerang kansernya atau gimana? Oh bukan. Antibodi dalam tubuh tidak bekerja lagi. Jadi bayangannya alemtuzumab ini antibodi dari luar yang kita masukkan kan. Nah, nanti antibodi itu akan menempel pada CD52 dari si sel leukemia ini. Nah, berikutnya leukemia ini akan, kalau udah ketemu antibodi, kalian tahu ya, ada namanya proses ADCC, tahu nggak? Antibody dependent cytotoxicity. Jadi nanti bisa melibatkan sel NK misalnya. Sel natural killer nanti akan membunuh si sel leukemia tadi gitu. Bisa diikuti? Ya, semoga bisa diikuti ya. Coba pertanyaan yang lain silakan. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan ada beberapa ini kayak penghasil antibody kayak Maurin, terus chimeric, humanized sama full human. Nah, untuk antibody yang dihasilkan itu apakah ada perbedaannya nggak, Pak? Ada. Jadi kalau awal-awal itu masih teknologinya masih Maurin atau Chimera. Baru yang sekarang teknologi sekarang sekian ke sini itu udah fully human gitu atau humanized minimal. Jadi kalau zaman dulu itu masih ada campuran ya. Jadi ada beberapa porsi itu masih dari tikus. Nah, itu ternyata menimbulkan efek samping, yaitu namanya ada namanya reaksi ini ya, namanya ada alergi gitu. Jadi karena itu komponen dari tikus, sehingga ketika masuk dalam tubuh manusia itu dianggap sebagai benda asing. Nah, jadi ada perbedaan sifat dari keempatnya. Tapi untuk sekarang rata-rata teknologinya sudah menggunakan fully human. Izin bertanya Pak, untuk fully human tuh berarti jadi kita diinjeksi antigen juga gitu? Bukan, antigennya itu dalam produksinya. Kita yang diinjeksikan itu hanya antibody udah jadi. Oh, jadi nanti diambilnya dari manusia juga Pak, antibody-nya gitu? Kalau udah banyak. Bukan. Antibody-nya dari kultur. Hanya saja antigen yang digunakan itu udah berdasarkan sekuens manusia. Nah, kemudian antibody yang dihasilkan itu itu juga udah full manusia gitu. Jadi tidak ada komponen urutan dari tikus lagi gitu. Oh, iya Pak. Ngerti. Karena ketika kita menggunakan tikus, kan berarti tadi antibodinya dari protein tikus. Nah, jadi teknologi hibridoma itu hanya salah satu contoh pembuatan. Tapi ada juga sebenarnya teknologi yang lain menggunakan page display. Tapi tidak saya jelaskan ya. Itu juga menggunakan teknologi pembuatan antibodi monoklonal, cuma
dia tidak menggunakan hewan seperti tikus lagi gitu. Jadi semua proses sudah proteinnya, antigennya manusia seperti itu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak.